Puji nama Tuhan, selamat pagi. Selamat bertemu kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Ada sukacita? Amin. Puji nama Tuhan. Kita mulai ibadah kita. Kami undang saudara bangkit berdiri semua. Kita angkat pujian yang berkata, lebih tinggi dari gunung.
You
sebenarnya kita mau memuji Tuhan, tapi waktu tetap berjalan. Silakan dulu. Terima kasih. Sudah saatnya kita membaca ayat hafalan kita. Yang terdapat di waktu yang kita pegang masing-masing. Kembali saudara-saudara bangkit, berdiri semua. Di hitungan ketiga kita sama-sama membacakannya. 1, 2, 3. Amsal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada firman akan menerima balasan. Kata-katanya sekali lagi. Siapa meremehkan firman, dia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada firman akan menerima balasan. Puji nama Tuhan, kita masih tetap berdiri. Kita mau menyembah dengan segenap hati kita pada saat pagi hari. Sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan, kita terlebih dahulu menyembah dengan hati kita yang paling terbaik. Jangan hanya biasa saja kita kebiasaan menyembah, tetapi respon kita tidak ada kepada Tuhan. Pada saat pagi hari ini, kita semua datang kepada Tuhan untuk memberikan hati kita yang paling terdalam, memuji Dia, menyembah Dia. Haleluya, haleluya, berlayar, oh haleluya, jangan sia-siakan apa yang Tuhan hidupi. Adalah kesempatan
sembahnya. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Pakai kami Tuhan Yesus. Biar kami menjadi berkat Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Masih ada waktu yang Kau berikan kepada kami semua Tuhan, untuk datang kepadamu melayani Engkau Tuhan. Selagi ada waktu Tuhan Yesus, biar bisa kami pergunakan untuk memuji, membesarkan Engkau Tuhan, menyembah Engkau Bapa. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang kekasih, kita ambil hikmah pujian ini. Apa arti pujian ini dalam kehidupan kita? Kita minta kepada Tuhan kekuatan supaya kita melakukan segala-galanya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Kita angkat pujian sekali lagi dengan penuh penyerahan kepada Tuhan, dengan hati kita yang paling terdalam. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan. Bila sia-siakan apa yang Kau hati, hidup ini harus jadi berkat. Adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh pakailah hidupku selagi maju kasih Tuhan. Bila saja nanti sudah berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Terima kasih Kristus, kami berdoa buat firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapak. Allah kami yang berkah dalam kerajaan surga. Kami mengucap syukur dan terima kasih padamu Tuhan pada pagi hari ini. Di mana Tuhan Engkau kembali mempersatukan kami Tuhan, umat-Mu Tuhan, di rumah-Mu yang kudus Tuhan. Tuntun kami Tuhan dari rumah kami masing-masing di perjalanan, Kau jauhkan dari segala macam Tuhan. Itu semua karena kasih karunia-Mu bagi kehidupan kami Tuhan. Bukan karena gagah kami Yesus. Tuhan Yesus, banyak Tuhan saudara-saudara kami yang bisa bersama-sama dengan kami Tuhan, kita akan memuji Engkau Tuhan. Apa permasalahan mereka Tuhan, dalam keadaan sakit Engkau sembuhkan. Malas Tuhan Kau berikan roh kerajinan bagi mereka. Yang berkekurangan Tuhan cukupkan Tuhan. Kirim berkat-Mu dari surga dan Kau permalukan anak Yesus. Inilah kami Tuhan. Maka berapa kami yang hadir pada pagi hari ini Tuhan.
Telah banyak kami memuji membesarkan Tuhan Yesus. Tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Berfirmanlah Engkau bagi kami Tuhan, sirami hati dan pikiran kami Yesus. Oh Tuhan, ampuni dosa-dosa kami Tuhan yang kami sengaja pun tidak kami sengaja Yesus. Biar kami layak menerima firman-Mu. Begitu juga hamba-Mu telah Kau persiapkan Tuhan untuk putus dengan darah kuasa-Mu. Biar Kau saja Tuhan yang berbicara melalui hamba. Apa yang Engkau utarakan bagi kami Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya Yesus. Terpujilah Engkau Bapa, terpujilah Engkau Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, bersyukur pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kita ya, sehingga pada minggu ini kembali dapat datang ke rumah Tuhan untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Walaupun saya tahu kita tidak terlepas ya dari masalah-masalah yang harus kita hadapi. Entah itu masalah dalam rumah tangga, masalah dalam sakit penyakit, masalah dalam ekonomi, dan bentuk-bentuk masalah lainnya. Karena apa? Selama Bapak Ibu Saudara masih hidup, ya, masih bernafas, pasti kita akan menghadapi masalah, menghadapi peperangan. Ayub berkata, selama kita hidup akan ada peperangan yang kita hadapi. Kecuali Bapak Ibu nggak mau menghadapi masalah, ya minta pada Tuhan supaya nafas. Jadi jangan ya, karena itu haknya Tuhan. Ada waktunya kita masing-masing kembali ke Tuhan. Kalau kita sudah tidak bernafas lagi, maka kita tidak akan menghadapi masalah. Kita mau buka firman Tuhan dalam Ibrani 12. Ibrani 12 mulai ayat 4 sampai 11. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang kembali kita bangkit berdiri. Kita akan baca ayat ini bersama-sama. Ibrani 12 ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang ke-11. Saya mulai ayatnya yang genap. Demikian firman Tuhan. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, mulai ayat 4, kamu belum sampai mencucurkan darah. Dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia, Tuhan, menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya.
Amin. Walaupun kita mengalami hajaran dari Tuhan. Pada ayat keempat dikatakan dalam pergumulan kamu. Ayo katakan, setiap manusia setiap hari bergumul dalam hidupnya, menghadapi peperangan demi peperangan dalam hidupnya, menghadapi satu masalah demi masalah di dalam hidupnya. Sekarang kita kelompokkan masalah itu, ya. Masalah datang satu karena kesalahan diri kita sendiri. Selama ini kadang-kadang bahkan anak Tuhan pun ya suka merajuk sama Tuhan, suka ngambek sama Tuhan, atau suka marah dengan situasi kondisi, suka marah dengan orang-orang di sekitarnya ketika masalah datang. Kita mau introspeksi lewat kebenaran firman Tuhan. Masalah itu tidak selalu datang ya dari orang, dari situasi kondisi, bahkan kita pun banyak kali menyalahkan si iblis, ya, menyalahkan setan atas masalah-masalah yang kita hadapi. Tapi ingatlah ini, masalah itu pertama kali bisa datang dari kesalahan diri kita sendiri. Mari kita lihat dalam Yakobus pasalnya yang ke-1 ayat 13 sampai 15. Kita kelompokkan ya, pergumulan, masalah atau apapun yang kita hadapi, yang pertama itu datang dari kesalahan kita sendiri. Yakobus 1 mulai ayat 13. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tuhan tidak pernah mencobai siapapun, ya. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Kadang kita berpikir cobaan ini datangnya dari Tuhan. Misalkan saya kasih contoh, sakit. Padahal itu karena kesalahan kita sendiri. Kita mencobai diri kita sendiri. Misalkan sakit, sudah tahu ya, misalnya punya riwayat hipertensi, darah tinggi. Tuhan memberikan kita tubuh jasmani ini untuk dipelihara, dijaga, ya, dengan makan makanan yang sehat dan bergizi, asupan yang berguna untuk tubuh kita. Kita sudah tahu punya riwayat hipertensi, tapi kita langgar, ya. Hidup cuma sekali, hajar, ya, hajar makanan-makanan yang memiliki resiko timbulnya sakit penyakit. Apalagi bagi kita yang sudah usia 40 tahun ke atas. Nah, kita mencobai diri kita sendiri. Akhirnya kita sakit. Lalu kita katakan, saya minggu yang lalu mengalami pencobaan dari Tuhan. Saya jatuh sakit. Siapa? Tuhan tidak pernah mencobai. Kadang-kadang itu karena kesalahan kita sendiri, kelalaian kita sendiri. Ya, kita harus menghadapi masalah. Ini contohnya yang sederhana. Atau kita main-main dengan dosa. Tidak tertutup banyak peristiwa perselingkuhan. Ya, dari suatu reuni, main mata, mungkin dengan mantan terindah. Ya,
lewat WA, mulailah berkomunikasi dan seterusnya, jatuh dalam perselingkuhan. Siapa? Tuhan yang disalahkan. Situasi kondisi apa sih akibat reuni? Gak bisa. Itu kesalahan pergumulan yang saudara hadapi akibat kesalahan diri sendiri. Saudara jatuh akibat saudara mencobai main-main dengan dosa. Akibatnya dikatakan dosa itu pada akhirnya mau, jangan sesat. Ya Bapak Ibu Saudara, itu contohnya. Selalu ada konsekuensi, ada akibat yang harus kita tanggung. Apa yang kita tabur, nanti kita akan menuainya. Ya, jadi waktu kita melakukan segala sesuatu, mengambil keputusan, pikirkan itu dalam-dalam supaya kita tidak menghadapi masalah oleh karena kesalahan diri kita sendiri. Misalkan contoh, sudah tahu kita ini ya mata gelap kalau melihat uang, kita tidak mempunyai integritas dalam hal keuangan, maaf ya, dalam soal keuangan kita tidak jujur, tapi kita mempunyai ambisi untuk memegang ya suatu jabatan yang berhubungan dengan keuangan. Kemudian akhirnya kita terlibat dalam korupsi, ya, dalam pencurian atau hal-hal lain. Itu kita mencobai diri sendiri. Kita harus tahu kapasitas kita di mana. Berhati-hati ya dengan diri kita sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam pergumulan kamu, dalam masalah-masalah ya, kita ini belum sampai mencucurkan darah seperti Yesus. Tapi acap kali kita suka marah dengan situasi kondisi, marah dengan suami kita, marah dengan istri kita. Kamu nggak mau mengikuti kehendak saya, marah dengan Tuhan, juga marah dengan iblis. Gara-gara iblis ini sih ketemuin saya dengan mantan terindah, maka saya jatuh dalam perselingkuhan. Tidak, itu jatuhnya karena kesalahan kita sendiri, Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, masalah itu datang memang pencobaan yang datangnya dari iblis. Seperti anak sekolah minggu, maaf ya Bapak Ibu. Pencobaan itu, masalah-masalah itu, pergumulan yang kita hadapi dalam hidup kita bisa datangnya memang selain dari diri sendiri, ya, dari hawa nafsu kita, dari amarah kita. Misalnya tadi sekali lagi contoh dalam rumah tangga, karena kita tidak bisa mengontrol emosi kita, ya, amarah kita, ya, kita bisa menyakiti hati istri kita, kita bisa menyakiti hati suami kita dengan perkataan kita. Kita tidak sadar perkataan itu sudah merobek-robek hati pasangan kita. Hati-hati Bapak Ibu Saudara, yang firman Tuhan dikatakan doa-doa suami itu akan terhalang, ya, karena hati istri sudah terluka, ya. Bukan membela perempuan, tapi perempuan juga, ya. Dengarkan, hai perempuan, ini perempuan, ya. Jangan membuat doa-doa suamimu terhalang dengan menyimpan kepahitan. Hai perempuan, ya, jangan, karena itu dampaknya juga ke keluarga kita. Lepaskan pengampun, nah, pulihkan keluargaku ya Tuhan. Aku lepaskan pengampunan walaupun suamiku sudah melukai sedemikian, walaupun anakku sudah memberontak sedemikian, aku lepaskan pengampunan, ya. Ada pemulihan dalam keluarga. Tidak terhalang doa suami-suami kita. Kalau suami kita diberkati, dampaknya ke kita, dampaknya ke anak-anak kita, dampaknya ke keluarga kita, ya, kaum wanita, ibu-ibu. Nah, ini percobaan yang kedua, pergumulan-pergumulan yang kita hadapi, masalah yang datang bisa dari iblis, ya. Kita lihat dalam 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-8. Bisa saya nggak mau, saya sudah sakit hati sekali dengan suami saya, sampai keturunan saya tidak mau ampuni dia. Memang saya masih melayani dia, tapi hati saya sudah terluka. Pulangkan saja saya kepada orang tua saya. Ya, mari kita lihat dalam 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-8. Lepaskan pengampunan supaya doa-doa suami kita tidak terhalang. Suami-suami jangan lukai hati istri, nanti doa pun terhalang. 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelan.
iblis. Bisa masalah pergumulan, yaitu datangnya dari pencobaan oleh karena iblis. Iblis memberikan godaan-godaan yang sedemikian besar. Tinggal bagaimana kita bisa menguasai diri. Kita masih baca dalam 1 Petrus 5 tadi. Apa yang harus kita lakukan? 1 Petrus 5, lawan dia. Jangan terpikat, jangan terpesona masuk dalam pikatannya, menghasilkan dosa, pada akhirnya maut, kebinasaan. Lawan, ayat 9 katakan, lawanlah iblis dengan iman yang teguh. Ya, sebab kamu tahu bahwa semua saudara di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Lawan. Cara bagaimana melawan iblis? Ya tunduk kepada Tuhan. Serahkan hidupmu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Karena dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak bisa. Dia lebih super duper licik pandai dari beribu-ribu tahun yang lalu. Serahkan, tunduk kepada Allah. Serahkan hidup ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Kita punya iman bahwa Allah berperangkan. Ya. Yang selanjutnya, nah ini yang hubungannya dengan Ibrani 12 ayat 4 sampai 11 yang kita baca tadi sebagai ayat pokok kita pada pemberitaan firman. Ibrani 12 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-11. Bahwa memang Tuhan mengizinkan kita ya menghadapi pergumulan. Itu yang dinamakan dengan ujian. Dia mendidik kita. Tuhan mendidik kita melalui apa? Ujian. Proses-proses yang kita hadapi, bisa itu berupa penderitaan, masalah, pergumulan yang bentuknya macam-macam. Tadi saya sudah katakan, sakit kah? Ya. Ekonomi yang sulit kah? Diizinkan kita masuk lembah-lembah kekelaman, bayang-bayang mau hampiri kita. Tapi itu adalah suatu proses didikan Tuhan untuk kita. Kata-kata yang tepat dalam Ibrani, dia hajar kita. Kalau kita ya menyebut diri kita anak-anak Allah, Yohanes 1 ayat 12, siapa yang percaya kepada Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka disebut anak-anak Allah. Kalau kita adalah anak-anak Allah, maka izinkanlah Tuhan ya berkarya dalam hidup kita melalui ajarannya, melalui didikannya, melalui pukulannya, rotannya di dalam hidup kita. Karena kalau kita tidak mau menerima itu, ujian yang Tuhan izinkan, maka kita tidak disebut anak-anak Allah, kita anak-anak gampang, bukan anak-anak Allah yang sesungguhnya. Tadi kasarnya saya katakan, ya nafas hidup berhenti saja kalau tidak mau menerima ujian itu dari Tuhan. Minta saja nafasnya berhenti, karena orang yang matilah yang tidak mendapatkan masalah. Tapi izinkanlah Tuhan mendidik saya dan saudara melalui proses yang dinamakan hajaran, sesahan, pukulan. Bandingkan dengan keadaan kita sebagai orang tua di dunia ini dan anak-anak kita. Anak-anak kita saja kita hajar, ya. Kita didik mereka. Kalau perlu kita pukul mereka supaya mereka bertumbuh menjadi anak-anak yang berkenan, yang berkarakter baik, yang memiliki etika dan moral. Apalagi Bapa yang baik yaitu Allah. Kalau saudara adalah anak-anak Allah, terima itu. Proses ujian berupa didikan dan hajaran, peringatan, sesahan dari Tuhan. Ayat 9 selanjutnya dari ayat kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Orang tua kita saja mendidik kita, bahkan pernah merotan kita, mengajar kita, kita masih menghormati mereka karena kita punya
pengertian dan tahu tujuan maksud orang tua kita supaya kita menjadi anak yang berkenan, yang baik, beretika, bermoral. Apalagi Bapa segala roh. Kalau dia mendidik kita melalui proses peringatan sampai pada hajaran, pukulan, dikatakan pada ayat 9, apakah lagi kita harus terima itu proses ujian dalam hidup kita, masalah-masalah yang Tuhan izinkan. Terima itu. Dia Bapa segala roh. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau masih mau hidup, terima. Selalu ada proses yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kita. Karena seperti orang tua di dunia ini punya tujuan mendidik anak. Orang tua di dunia ini punya tujuan menghajar, merontang, menyesal, memperingatkan anak. Tuhan juga punya tujuan. Ada tujuan Tuhan, Dia izinkan pergumulan itu. Dan katakan nggak sampai mencucurkan darah. Ya. Ada tujuannya pada ayat 10. Mari kita lihat. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia, Tuhan, menghajar kita untuk apa? Supaya kita mati, supaya kita menderita, supaya kita susah, supaya kita nelongsor. Apa tujuan Tuhan? Lewat ujian-ujian yang diizinkan kita bergumul dalam hidup ini. Bukan karena kesalahan kita, bukan karena iblis, tapi karena Tuhan. Apa tujuan Tuhan? Bapak Ibu baca tak? Ayat-ayat 10. Apa tujuan Tuhan dalam proses Dia mendidik kita? Bisa berupa peringatan, hajaran, sesahan. Apa tujuan Tuhan, Bapak Ibu? Baca ayat 10. Jangan lihat di saya, nanti bosan ya, saya wajahnya tetap sama, ininya gak tambah mancung. Ya, baca itu. Apa tujuan Tuhan? Ya, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu, Roma 8 ayat 28, untuk mendatangkan kebaikan. Gak pernah ya hati Bapa kita itu terlalu lembut, baik hati, kasihnya begitu besar. Dia izinkan proses, Dia didik, Dia peringatkan, Dia hajar, Dia sesat kita. Gak pernah Dia punya tujuan untuk saudara dan saya itu binasa. Tidak pernah. Walaupun mungkin ada Tuhan sakit, Tuhan. Memang Tuhan panggil kamu bukan hanya untuk menerima mahkota kemuliaan. Harus jalani itu sangka diri dan salib. Kalau engkau memang anak-anak Tuhan, ya, anak-anak Allah itu terima, ya, sangkali diri seperti Tuhan. Saya tunduk kepada proses Tuhan. Saya pikul ini salib saya. Karena kita tahu punya pengertian ini, baca firman, punya pengertian dan pemahaman ini. Apapun ujian yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupku, aku tahu Dia punya tujuan yang baik. Gak pernah Tuhan tujuan untuk membinasakan aku. Segala sesuatu itu bisa berbicara tentang yang sakit, Bapak Ibu. Segala sesuatu itu bukan hal-hal yang enak. Segala sesuatu itu melingkupi keseluruhan. Bahkan yang sakit, yang gak enak. Tapi pada akhirnya tujuan Tuhan adalah untuk mendatangkan kebaikan dalam hidupmu, dalam hidupku. Contohnya, Tuhan izinkan kita bertemu dengan orang-orang yang keras kepala, tegar, tekuk, bebal, mau menang sendiri, merasa diri paling benar, tidak pernah keluar kata maaf sekalipun.
dengan orang yang demikian terus menerus. Tapi kalau saudara pahami, ya, mengerti firman, ada maksud tujuan Tuhan. Saudara diproses, dipertemukan dengan orang yang demikian. Apa maksud Tuhan kita belajar? Yang pertama, Tuhan mau belajar kita kuasai diri. Kadang waktu saya sedang tidak sabar, ada saja anak-anak Tuhan yang Tuhan datangkan di sekeliling saya. Sabar, sabar ya tante, sabar. Ya, sabar. Itu Tuhan punya tujuan mengubah karakter kita. Kita yang dulu mungkin orangnya berangasan, tidak sabar, emosian. Tuhan izinkan diproses, dipertemukan dengan orang yang karakter kita kikis satu persatu. Karakter kita dibentuk semakin sabar. Karena itu Tuhan punya tujuan yang baik. Itu contoh yang sederhana ya. Itu contoh yang sederhana. Tuhan mau bentuk kita untuk kebaikan kita. Salah satunya karakter kita dibentuk. Bagaimana kita belajar menguasai diri lewat masalah yang kita hadapi. Bagaimana kita belajar hidup sabar, ya. Sabar dalam sabar. Bukan jahitan dalam sabar. Sabar, sabar. Yesus beri kuat padamu. Itu contoh yang sudah. Dulu kan berangasan, jangan sesuatu. Justru Tuhan peradabkan engkau, besi menajamkan besi, dikikisnya lah sampai dibentuk karakternya. Ya, kau menjadi orang yang sabar. Sabar, S-A-B-A-R, sabar. Ya, sampai kau menjadi subur dan berbuah lebat untuk kemuliaan Tuhan. Ya, Bapak Ibu, itu contoh. Kita diproses supaya kita menundukkan hati. Bahasa sederhananya, rendah hati. Kita mau lihat dalam Keluaran 8 ayat 2, bagaimana umat pilihan yaitu bangsa Israel diizinkan 40 tahun mengembara di padang gurun. Tuhan punya tujuan untuk kebaikan umat ini. Mereka itu keras kepala, bebal, tegar tengkuk, ya, suka komplain, mengeluh, marah-marah sama Tuhan, bahkan berbuat jahat kepada Tuhan. Padahal Tuhan menyertai selalu perjalanan mereka. Ibu Bala katakan, mereka minta daging, marah-marah, Tuhan beri daging. Mereka minta makanan, lebih baik kembali ke Mesir pada kehidupan yang lama. Ada bawang, ada segala macam. Tuhan beri mereka mana yang enak, gak pernah ada ya seenak mana di dunia ini roti. Tapi Tuhan itu baik, tapi mereka tetap jahat saja ya, suka menggerutu, marah-marah, keras kepala, bebal tengkuk dan segala macamnya. Tuhan tapi punya tujuan dari 40 tahun, padahal untuk menuju Kanaan itu singkat sekali waktunya. Tapi dibiarkan Tuhan hadapi pergumulan 40 tahun lamanya beredar-edar di padang gurun. Tuhan punya maksud. Mari kita lihat apa tujuan baik buat bangsa ini, umat ini. Keluaran 8. Kalau engkau diizinkan menerima ujian, pergumulan, ingat Tuhan enggak akan membuat kau binasa.
Dia punya tujuan baik dalam hidupmu. Jangan suka self pity. Apa itu tulisan self pity? Selalu mengasihani diri sendiri. Aku orang paling menderita di dunia. Nah, bisa jadi dangdutan. Saya orang paling menderita di dunia. Jadi anak-anak yang kuat. Oleh sebab itu pahami ini, punya pengertian lewat kebenaran firman. Apapun ujian yang datang dalam hidupmu, sesungguhnya Tuhan punya tujuan yang baik. Karaktermu mau dibentuk lebih lagi indah di hadapan Dia. Tuhan ingin merendahkan hati kita. Kadang orang tidak sadar loh, dia mungkin merasa rendah hati. Dia tanpa sadar dia itu jongkok di atas bumi. Rohani. Ada rohana. Minggu haleluya. Senin Sabtu hancur. Ya, kita lihat Keluaran 8. Keluaran 8 ayat 2. Maaf ya Bapak Ibu. Coba kita lihat yang pertama, Ulangan 8. Nah, ayat ini ingat, tiba-tiba ingat jadi salah. Ulangan 8 ayat mulai ayat 1. Jadi bersyukur saja kalau ujian itu datang, karena kita paham, kita punya pengertian lewat firman bahwa Tuhan punya tujuan baik. Dia ingin proseskan saya, membentuk karakter saya. Tuhan juga punya tujuan ingin merendahkan hati saya. Karena mungkin kita tidak sadar bahwa kita ini sudah tinggi hati, sudah sombong. Kita merasa kita ini orang yang rendah hati. Siapa tahu ya, saya bukan menghakimi. Kemudian Tuhan hajar kita, karena Tuhan tahu kita mulai tinggi hati, kita mulai sombong. Dia hajar kita. Tuhan punya tujuan supaya kita rendah hati, bersyukur kepada Allah karena kebaikan-Nya. Ayat 1, segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menuduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud dan mencobai kata terjemahan Indonesia seringkali tidak tepat ya, dan Tuhan tidak pernah mencobai dengan maksud merendahkan hatimu dan menguji apakah engkau ya yang ada di dalam hatimu itu sungguh-sungguh berpegang pada perintahnya atau tidak. Seringkali Tuhan hajar saya dan saudara. Yang pertama, untuk bentuk karakter kita semakin berkenan di hadapannya. Yang kedua, supaya kita ini jangan tinggi hati. Wah, kamu bukan saya, dan lain-lain sebagainya. Tuhan hajar ya. Untuk saudara, suatu ketika Tuhan izinkan proses saudara dilecehkan, direndahkan orang, baru wah, Tuhan ampuni saya, selama ini saya merendahkan orang lain. Tuhan mau saya belajar rendah hati, tidak memandang muka, ya, tidak memandang lain-lain. Seperti bangsa Israel itu, mereka suka memberontak kepada firman, nggak mau dengar-dengaran datang kepada firman. Sudah berulang-ulang kali mereka melihat keajaiban, merasakan kebaikan Tuhan, tapi masih tetap berbaal. Sebab Tuhan izinkan mereka 40 tahun lama di padang gurun, supaya Tuhan mau mereka merendahkan hati mereka, dan Tuhan ingin melihat hati mereka. Orang-orang yang rendah hatilah yang mau melakukan firman. Itu aja kuncinya. Gak usah banyak-banyak lain-lainnya ya. Inti dari firman ini, kalau kita melihat, mereka yang siap sedia melakukan firman itu karena mau merendahkan hati.
dan saya beralih topik ya. Itu ya tujuan Tuhan mengizinkan kita bergumul dengan masalah-masalah yang datang dalam hidup kita. Karena Dia ingin merendahkan hati kita. Kita belajar untuk merendahkan hati ya. Kita belajar untuk memiliki hormat terhadap orang tua, terhadap orang-orang yang berada otoritas yang Tuhan taruh di dalam hidup kita. Kita belajar rendah hati, tidak membeda-bedakan, memandang muka. Tuhan juga izinkan mungkin terjadi dalam hidup kita ujian-ujian supaya kita belajar tidak egois, self-centered, berpusat pada diri sendiri, untuk saya. Tapi Ibu Gembala Senior akhirnya jadilah kita laut mati. Tidak ada kehidupan di sana. Jadi Bapak Ibu Saudara, lewat pergumulan kita yang tidak sampai mencucurkan darah, lewat proses yang Tuhan izinkan yang namanya ujian, didikan, ajaran, sesaat, itu mengajarkan kita sesungguhnya hal-hal ilahi. Bagian-bagian semua yang ada di dalam pribadi Tuhan itu mau Tuhan buat di dalam hidup kita. Dan itu tidak serta-merta, harus melalui proses. Dan pada akhirnya kita lihat kebaikannya ya lewat proses, lewat didikannya. Dia membentuk karakter kita. Contoh-contohnya tidak banyak, saya sampaikan kalau waktu berjalan terus. Dia merendahkan hati kita. Semua kebaikan-kebaikan Tuhan itu terjadi melalui proses hajaran. Pada akhirnya adalah supaya kita apa Bapak Ibu Saudara? Kita mau lihat. Supaya kita beroleh ayat 10 bagian dalam kekudusan. Setelah kita diperbaiki melalui ujian, proses pergumulan dalam hidup kita dibersihkan, karakter kita dibentuk, hati kita direndahkan, kita diubahkan menjadi seperti Yesus, ya karakter ilahi itu ada di dalam hidup kita, maka masuklah kita di dalam kekudusannya, ya ada di dalam kekudusannya, karena mempelai Kristus. Gereja Tuhan yang siap menyambut Tuhan adalah mempelai gereja Tuhan yang kudus. Dan itu tidak serta-merta melalui proses. Saya ingat ya gambaran seorang penjunan dan tanah liat dibanting, segala macam dikikis, dipanaskan di api, dihancurkan lain lagi, dibentuk lain lagi sesuai dengan apa yang menjadi keinginan pembuat, yaitu Allah sendiri, sampai akhirnya didapatkan sebagai bejana yang mulia yang ditempatkan di tempat yang mulia. Itulah gambaran proses didikan Tuhan supaya kita mendapat bagian di dalam kekudusan. Gereja yang kuduslah yang siap bersanding dengan mempelai laki-laki, yaitu Tuhan. Nah, lewat proses Tuhan yang mengajarkan kita supaya kita menghidupi kebenarannya sampai akhirnya kita mendapat bagian di dalam kekudusannya. Nah Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan menguji saudara dan saya lewat masa-masa yang sukar, lewat penderitaan, lewat penyakit, lewat pergumulan, tapi katakan tidak sampai mencucurkan darah, ya, kita harus punya respon yang benar. Kita harus punya reaksi yang benar. Yang tadi di awal saya katakan, jangan kita marah pada suami kita, kepada istri kita, kepada anak kita, pada situasi kondisi, gara keadaan ini. Jangan, miliki respon reaksi yang benar terhadap proses ujian yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kita. Karena apa? Karena di sana waktu kita diproses, Tuhan waktu Dia mengizinkan kita menghadapi pergumulan, Tuhan itu ada di sana. Jadi bereaksilah yang benar, ya, responlah yang benar. Tuhan itu ada dengan kita waktu kita menghadapi pergumulan
waktu kita sedang berjalan di lembah-lembah bayang maut, kata pemazmur, Tuhan itu ada beserta kita di tengah-tengah badai hidup sekalipun. Kita akan melihat pertolongan dan keajaiban Tuhan di tengah-tengah penderitaan. Kita menikmati mujizat Tuhan. Hari dia nyanyikan pujian, masih ada Tuhan, ya, masih ada Tuhan. Jangan suka self pity. Masih ada ini sendiri. Gak ada orang yang semenderita saya. Gak ada orang yang peduli dengan saya. Jangan. Pahami firman ini, bahwa apapun ujian yang datang dalam hidupmu atas kehendak Tuhan, seperti supaya tadi, atas kehendak Tuhan, ada Tuhan di sana beserta dengan engkau. Ya, menghadapi masalah, menghadapi ujian hidup, ada Tuhan. Keluaran 14 ayat 4. Siapa yang bisa baca, temukan, baca untuk kita semua. Keluaran 14 ayat 4. Di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah badai hidup, di tengah-tengah pergumulan, menghadapi masalah demi masalah, Tuhan ada. Dalam api, dalam banjir, Tuhan menyertai kita. Ya, Keluaran 14 ayat 4. Ayo, tolong dibacakan Bapak Ibu Saudara. Keluaran 14 ayat 4. Apakah tidak ada yang membacanya? Keluaran 14 ayat 4, demikian firman Tuhan, Aku akan menegaskan hati Firaun sehingga ia mengejar mereka, dan terhadap Firaun ke seluruh pasukannya aku akan menyatakan kemuliaanku sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian. Ingat perjalanan ketika mereka dipimpin oleh Musa keluar dari perbudakan Mesir. Tuhan yang suruh Musa, tapi Tuhan juga, tadi Bapak Guntur baca, yang mengeraskan hati Firaun. Apa sih maksudnya Tuhan ini? Yang kata lain, Tuhan mau bangsa Israel ini melihat kemuliaan Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka, menyertai mereka. Tuhan meraskan hati Firaun. Padahal Tuhan sendiri yang menyuruh Musa untuk supaya bangsa ini keluar. Diberikannya 10 tulah. Belum cukup juga bangsa Israel melihat penyertaan mujizat kemuliaan Tuhan. Belum cukup, karena bangsa ini kan tengkuk. Mereka terpelihara di tengah-tengah tulah. Bangsa ini terpelihara sampai tulah ke-10 pun. Semua anak sulung mati bangsa Israel yang ada tanda darah di palang pintunya terpelihara. Nyata mujizat penyertaan Tuhan bagi bangsa Israel ini. Tapi itu belum cukup. Sampai, ya, ketika mereka dikejar-kejar di tengah-tengah laut berau, kemuliaan Tuhan juga nampak, penyertaan Tuhan juga nampak. Ini suatu proses ujian loh sebenarnya bagi bangsa ini. Tapi justru di tengah proses ujian untuk merendahkan hati mereka, mereka dikejar oleh pasukan, ya, berkuda bangsa Mesir di tengah-tengah laut. Apa daya secara manusia? Tapi di sana lihatlah, di tengah ujian yang sedemikian berat, menguji kerendahan hati mereka, Tuhan menyatakan kemuliaan. Dilibas habis itu pasukan bangsa Mesir, pasukan berkuda. Jadi kalau saudara menghadapi ujian pergumulan yang belum sampai meneteskan darah, satu ingatlah ini, Tuhan tidak pernah punya tujuan yang jahat. Segala sesuatu Tuhan izinkan untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikan demi kebaikan itu adalah suatu proses membawa kita mendapat bagian dalam kekudusannya. Baiklah tujuan Tuhan. Dia ubah karakter kita, ya. Dia bersihkan yang jelek-jelek, yang tidak kudus itu. Baiklah itu tujuannya Tuhan, sampai di bawahnya kita mendapat bagian dalam kekudusan.
Dan juga dalam ujian itu Tuhan mau menyatakan kemuliaan-Nya bagi saudara dan saya. Puji Tuhan gak? Puji Tuhan. Justru dalam ujian-ujian yang kita hadapi, justru dalam kelemahan, kata Rasul Paulus, nyata kuasa Tuhan. Itu sudah berulang-ulang tidak dapat saya hitung, saya alami. Dalam ketidakberdayaan, waktu kita mengangkat tangan kita, Tuhan turun tangan, menyatakan kemuliaan-Nya. Justru dalam pergumulan Bapak Ibu Saudara, ya, atas ya, garis bawah, bukan karena kita mencobai atau iblis, atas kehendak Tuhan. Justru dalam ujian pergumulan saudara melihat perbuatan Tuhan yang besar. Justru dalam masalah pergumulanmu engkau melihat mujizat kebaikan Tuhan, kebesaran Tuhan nyata menolong saudara. Ya. Jadi jangan berkata, apa Tuhan rumah tangga saya begini. Ingat saja firman ini. Oh Tuhan, aku tahu Kau punya tujuan baik dalam rumah tanggaku. Aku tahu Kau mau memulihkan lewat proses ini. Mengapa suami saya begini? Mengapa istri saya begini? Mengapa anak saya begini? Mengapa bos saya begini? Ingat saja ini. Tuhan punya tujuan rencana di tengah-tengah masalah pergumulan yang saudara hadapi. Dan ingat ini bahwa Tuhan senantiasa menyertai saudara, tidak meninggalkan saudara. Justru dalam kelemahan mulai saat kau mengangkat tangan, Dia menyatakan kebesarannya, Dia menyatakan pertolongannya, Dia menyatakan mujizatnya, Dia menyatakan kemuliaannya. Oleh sebab itu saudara dan saya sadari, ingat ya, di hari-hari ini jangan fokus pada masalahmu, jangan fokus pada pergumulanmu. Fokuslah pada Tuhan yang besar dan dahsyat, Tuhan yang kita sembah, yang menyertai kita. Sebagai ayat penutup kita akan baca Yesaya 43 ayat 2. Yesaya 43 ayat 2. Sudah kita semua bangkit berdiri. Yesaya 43 ayat 2. Satu, dua, tiga. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Ayat 3. Sebab akulah Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dari Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ingin mengasihi engkau. Tuhan memberkati. Bila hati terasa berat, asalku mengerti Yesus tanya Yesus, minta hikmat Dia berfirman, mari datang.
Terima kasih Tuhan ya Allah. Terima kasih buat kebenaran firman yang telah cabut terbenam uraikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Bentuk kami ya Tuhan, supaya kami boleh menjadi orang-orang yang bermanfaat di dalam Engkau. Dunia ini begitu menjanjikan banyak hal yang membuat kami jauh dari kerajaan. Tapi saat ini kami diingatkan kembali oleh firman supaya kami teguh tetap ada dalam jalan kebenaran. Berkati hamba-Mu lebih dalam lagi ya supaya banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan dimanapun hamba-Mu melayani. Berkati keluarga yang lebih lagi. Kami percaya Tuhan di saat kami kembali dari tempat ini ke rumah kami masing-masing, kami membawa damai sejahtera, sukacita, kemenangan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih. Kami tahu Tuhan kalau menghantui jasmani kami sering membawa kami jauh daripada, tetapi oleh Roh Kudus, Roh Tuhan yang senantiasa menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh ada sampai saat ini karena kebenaran, kebaikan, anugerah dan pertolongan dalam Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau memberikan persembahan kami. Seberapa mendapatkan persembahan ya Tuhan, biarlah Kau membalasnya berlipat kali ganda seluruh dengan janji firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Kami memberi dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Jalan serta Yesus setiap langkah. Mengapa bersusah? Tuhan pelihara.
dua tapi satu saja untuk minggu belakangan ini. Kemudian ada hormat doa ya. Jadi sebelum kita melayani kita perlu diperlengkapi oleh Tuhan dan disertai oleh Tuhan, dan kita berdoa terlebih dahulu. Dan kadang selanjutnya kita kembali ke hal yang baik dalam tim doa ya, gantian untuk pelayanan dan ibadah. Kemudian juga ada perubahan juga dalam kegiatan rapat untuk Natal umum. Pada minggu lalu disampaikan di minggu pertama tanggal 2 Oktober 2022, maka rapat Natal umum akan dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober di hari Sabtu, masih di minggu pertama, Sabtu 1 Oktober 2022 ya, setelah ibadah pria wanita. Tapi rapat ini bukan hanya khusus pria wanita ya, karena kita semua ini terdiri dari beberapa bagian. Jadi melalui ibadah ini dengan kasih Tuhan ya, generasi selanjutnya, next generation di tempat ini, pemuda, juga pengurus, guru sekolah minggu, bahkan remaja datang ya jam 7 hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 ada rapat Natal umum di tempat ini. Karena apa? Pengurus dan guru sekolah minggu sudah ada koneksi dengan kegiatan Natal umum, jadi harus datang tahu. Untuk hal-hal lain, Devi langsung sampaikan sekolah minggu. Sudah dibagikan janji iman berupa amplop untuk Bapak Ibu isi untuk Natal anak-anak sekolah minggu. Yang belum nanti saya bagikan, ada beberapa orang tua yang belum menerima amplop janji iman. Kemudian bulan Natal mulai Oktober 2022, sekali lagi mulai bulan Oktober 2022 full tatap muka sekolah minggu ya, gak ada minggu kedua 4 lagi, biar orang tua itu tidak punya alasan nanti tidak ada yang menjaga anak kalau saya ke gereja ibadah raya ya. Tuhan tidak ini nanti ngomongnya ya. Jadi biar orang tua, anak-anak semua datang kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, sudah kita semua dapat berdiri di bawah itu. surgawi, di dalam nama anakmu Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur dan terima kasih kesempatan hari ini kami kembali boleh untuk bersekutu muji memuliakan nama Yesus Kristus. Terima kasih, kami percaya pimpinan Tuhan, perintah Tuhan dalam kami rasakan, kami
sudah merasakan segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami sampai hari ini. Kesehatan kekuatan sudah Tuhan berikan dalam hidup ini. Terima kasih. Kami percaya setiap janji Tuhan yang sudah kami dengar melalui firman Tuhan, biarlah kami mau tetap setia menjalankan setiap perintah-Mu, menjalankan apa yang Kau perintahkan dalam kehidupan kami, menjauhi segala larangan-larangan-Mu, Tuhan Yesus. Kuatkan kami agar kami sanggup melakukan setiap apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Allah Roh Kudus akan selalu memberikan pedoman dalam kami melangkah dalam hidup ini. Kami berserah hanya pada-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua yang sudah hadir pada pagi hari ini. Berkati semua badan Tuhan, berdoa untuk semua jemaat GPD suatu padaku, memberkati usaha pekerjaan dalam kehidupan rumah tangga anak semua, pertama setiap kebutuhan dan keperluan diserahkan pada Yesus Tuhan. Bahkan apabila ada yang mengalami kelemahan tubuh, kami percaya janji Tuhan dengan Bilur Yesus boleh menyembuhkan dan memulihkan setiap kelemahan tubuh kami. Walaupun usia kami tua, tubuh jasmani kami lemah, tapi kalau kami setia pada Tuhan Yesus, Engkau selalu memperbaharui semuanya. Pujilah nama Yesus, terima kasih. Dan kami mengakhiri pada sesi pertama. Kami akan pulang, Tuhan serta kami sampai ke rumah selamat. Dan hari-hari yang akan kami lalui dari hari Senin sampai ketemu Minggu kembali, ya Tuhan saja akan selalu memberkati kami dan menjaga hidup kami. Terpujilah nama Yesus. Haleluya. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau, memberikan sukacita, damai sejahtera dalam kehidupan kita masing-masing. Marilah kita pulang membawa berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih anaknya Yesus Kristus, pertolongan dan penghiburan dari Allah Kudus yang akan menyertai kita sepanjang hari ini, besok dan sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami doa dan ucap syukur. Haleluya. Amin.